Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Elastisitas pada hukum. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, bagaimana keadaan kalian? Baik. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, tentang elastisitas pada hukum, sebelumnya pernahkah waktu masih kecil kalian memainkan karet gelang? Pernah. Ini karet gelangnya? Pernah ya? Oke. Nah, kemudian kalian karet gelang itu kalian bentuk bermacam-macam, kalian bentuk. Ada bentuk seperti bintang, kemudian bentuk seperti angka-angka seperti itu, nak ya. Nah, setelah kalian selesai bermain, apa yang terjadi pada karet tersebut? Oke, betul, kembali ke bentuk semula. Oke. Kemudian, pernahkah kalian melihat tanah liat? Oke. Pernahkah kalian mengumpal tanah liat? Ketika gumpalan tanah liat itu kalian tekan, kemudian tekanan itu kalian hilangkan atau kalian hentikan, apa yang terjadi pada gumpalan tersebut? Hancur atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Baik, itu sekilas tentang pelajaran kita ya untuk mengenai elastisitas dan pada hukum. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian benda elastis dan benda plastis. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat merumuskan hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian dapat melakukan percobaan hukum-hukum dengan menggunakan alat peraga. Kemudian nanti akan dipresentasikan ke depan. Baik, untuk sebelum kita memulai ke praktikum percobaan hukum, kalian harus tahu sih apa sih sifat benda elastis dan benda plastis itu, seperti itu ya. Ngerti? Oke. Sekarang
misalkan ini ada 2 buah benda ya. Kemudian ibu gunting. Oke, perhatikan ini ya. Ini ada 2 buah benda. Ini tahu apa? Karet. Ini plastik. Nah, karet ini sudah ibu potong. Kemudian plastik ini sudah ibu potong dengan panjang yang sama. Kemudian ketika ibu letakkan secara bersama seperti ini, oke ya. Kemudian ibu tarik seperti ini. Nah, apa yang terjadi pada karet tersebut? Oke, kembali ke bentuk semula. Kemudian itulah yang dinamakan dengan sifat elastis, benda elastis, kemampuan suatu benda dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya kuat yang dihilangkan. Kemudian ini pada plastik, apa yang akan terjadi? Putus atau tidak kembali ke bentuk semula. Itulah yang dinamakan dengan sifat plastis. Ngerti ya? Nah, dan kemudian ketika karet ini ibu tarik terus menerus seperti ini ya. Nah, apa yang akan terjadi? Akan terputus karena melebihi batas elastisitas. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, paham ya mengenai tentang elastisitas? Paham. Nah, sekarang ibu akan membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ini ada 15 orang, berarti 5 kelompok kita ya. Nanti nama-namanya disebutkan, silakan membentuk kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Oke. Kelompok pertama, Tengku Rizky, Sapa Putri, silakan membentuk kelompoknya. Kemudian yang kedua, Sahrul Amri, Marlani, Wahyu Ningsi. Ketiga, kelompok 3, Rasel, Azalika, Deka. Kelompok 4, Ibnu Hajar, Erlinta, Mustiana. Kelompok 5, Maulida, Ramadhani, dan Dara. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Sekarang perhatikan tadi tentang benda elastis dan plastis. Silakan lihat di gambar layar atas, ya. Ini gambar apa ini? Yang pertama itu, oke, benang. Kemudian tanah liat ya, yang mainan anak-anak itu ya, gini. Kemudian tanah liat dan plastik, itulah contoh bahan plastik. Kemudian yang selanjutnya ini yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari apa? Ini itu ada sikat gigi bayi, kemudian apa lagi itu? Gelang, motor, kapel ya, 4. Itu contoh dari sifat elastis yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya contohnya. Sudah, silakan perwakilan kelompok ambil alat percobaannya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ambil. 5 ini. Kemudian ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Baik, Ibu akan membagikan LKPD ya. Oke. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Baik. Coba perhatikan di LKPD itu
Kemudian kelasnya 11.1 sudah ditulis. Di situ ada landasan teori tentang hukum Hooke. Silakan nanti kalian baca. Didapatlah sistematis hukum Hooke. Kenapa ditulis X sama dengan K dikali delta X. Kemudian di situ ada tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap beban panjang pada sifat elastis benda. Nah, di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahannya sudah kalian ambil ya. Nah, ada statif, pegas, mistar, masa beban dan LKPD. Ini namanya statif, Mak ya. Ini. Ini statif ya yang di bawah ini. Kemudian yang di sini adalah batang statif. Nah, sekarang silakan kalian lihat langkah kerjanya. Langkah kerja pada praktikum kita pada hari ini. Oke, yang pertama siapkan statif dan gantungkan salah satu ujung pegas pada statif, pegas masing-masing. Silakan. Nah, kemudian yang kedua, ukurlah panjang pegas tersebut. Mulai dari 50 ya, 50 gram. Oke, ukurlah. Oke. Sudah, kalau sudah ukur pegas di awal, ini nah, ukur ya. Pegas, ukur. Sudah semua ya? Sudah. Ukurlah pegas awal, panjang pegas awalnya. Kemudian catat hasilnya berapa. Sudah. Kemudian berikan gaya pada pegas. Kalian berikan gaya pada pegas mulai dari 50 ya. 50. Catat hasilnya. Kemudian pada sudah itu tambahkan. Ayo cepat ganti. Sudah, kalau sudah diukur pertambahan panjangnya. Kemudian silakan yang kelompok 3 kelompok 2 dan 4 nanti ya. Sudah, kalau sudah ganti. Tambahkan pegasnya. Sudah? Kalau sudah, silakan dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Selanjutnya sudah semua ya? Sudah. Ganti ya sudah. Nah, kelompok yang sudah silakan rupanya kasihkan dengan kelompok 2. Sudah nak? Sudah kelompok ini? Kasihkan dengan kelompok 3. Pegas awalnya sudah diukur? Sudah. Itu ditambah beban berapa? 50. Silakan catat hasilnya, diukur berapa pertambahan panjangnya. Kemudian tambahkan beban lagi. Oke, sudah ini nah. Silakan kasihkan ukurlah pegas awalnya berapa. Pegas awal ini sudah dihitung, sudah diukur, sudah. Sudah selesai.
kilogram. Ini sudah nak? Sudah, silakan diisi. Ya silakan lagi diisi ya. Nah, oke, sudah ya nak pengambilan datanya, bawaan. Nah, kalau sudah, silakan kalian hitung berapa gayanya, kemudian pertambahan panjangnya berapa, konstanta pegasnya berapa. Kalau sudah diambil datanya, silakan. Ini ditaruh letakkan ke bawah, tidak apa-apa. Letakkan ke bawah meja kamu. Alatnya diletakkan di bawah meja, tidak apa-apa. Ya. Simpulannya juga Iyalah, langsung diisi. grafiknya. Oke. Grafiknya kayak mana? Silakan kalian isi berapa gayanya, kemudian panjang, pertambahan panjangnya berapa, konstanta pegasnya berapa. Nah ya, nanti silakan kalian kerjakan yang F berdasarkan tabel pengamatan di atas, gambarkan grafik yang menyatakan hubungan gaya terhadap panjang pegas tersebut. Kemudian yang G, berdasarkan seluruh kegiatan yang dilakukan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Silakan dikerjakan. Oke. Iya. Oke, untuk tabel hasil pengamatan sudah diisi? Sudah ya. Silakan kerjakan grafiknya. Grafik, gambarkan grafik yang menyatakan hubungan gaya terhadap pertambahan panjang. Sudah selesai semua? Selesai. Oke, berarti pengambilan datanya dan menghitungnya membuat grafik selesai. Nah ya, sekarang kita akan melakukan presentasi. Jadi nanti Ibu Koncang ya, Ibu Koncang sini. Yang namanya kelompoknya keluar, berarti kelompok itu akan maju. Siapa yang ngundang Ibu ya? Jangan kami duluan. Ya. Kelompok 5. Silakan dipresentasikan hasil percobaannya. Yang lain tolong diperhatikan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan tentang hukum yang akan dijelaskan oleh dua teman saya. Dipersilakan. Yang lainnya silakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang landasan teori tentang hukum HOM. Pada tahun 1600 Silakan alat dan bahannya saja nak disebutkan. Nanti alat dan bahannya disebutkan ya. Setelah itu langsung ke tabel nawak. Kita tidak memungkinkan untuk dibaca semua. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang percobaan yang telah kami lakukan. Alat dan bahan yang pertama itu ada statif, pegas, mistar, massa beban, dan LKPD. Oke. Contoh dari benda elastis yaitu karet, pegas, serta contoh benda plastis antara lain plastisin, lumpur, dan tanah liat. Oke, yang lainnya kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Sudah. Oke, baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dalam mempraktekkan hukum. Kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Teguh Rizky Alfasya, Dan saya Putri Apriyanti. Dan saya Syafaniela Salsabila. dan baiklah penjelasan akan dijelaskan oleh Putri Apriyanti kepada Putri. Saya persilakan. Oke, dalam melakukan percobaan hukum HOP diperlukan alat dan bahan berupa statif, pegas, mistar, masa beban, dan LKPD. Oke, kami telah melakukan hasil percobaan dan mendapatkan hasil dengan masa beban 0,05 kg, gaya 0,49 Newton, dan kami telah menggambarkan grafik, yaitu boleh dilihat dengan sumbu bawah yaitu sumbu X merupakan delta X dengan satuan meter, dan sumbu yang ke atas merupakan sumbu Y dengan gaya yaitu satuannya Newton. Boleh dilihat? Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang hukum HOP yang akan dijelaskan oleh Elmiftah Kia. Baiklah, dari percobaan kami tadi ada alat dan bahan yang pertama ada statif, 2 pegas, 3 mistar, 4 masa beban, dan 5 LKPD. Baiklah, sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok. Presentasikan semuanya, berarti di sini ada 3 kelompok ya. 3 kelompok yang telah mempresentasikan hasil percobaan. Ketiga kelompok ini sudah mewakili dari hasil percobaan kita tadi, karena kelompok 1 dan kelompok 2 pegas yang digunakan adalah sama. Kelompok ketiga dan keempat pegas yang digunakan sama, dan kelompok kelima itu berbeda sedikit. Oke. Nah, 3 kelompok itu sudah mewakili. Kemudian Ibu akan mengkonfirmasikan saja nilai yang didapatkan untuk masa bebannya, mulai dari 50 gram yang pertama, kemudian 100 gram, 200 gram, 150 dan 200 gram. Kemudian panjang pegasnya untuk kelompok 1 itu 7 cm atau 0,07. Semuanya sama panjang awalnya. Apakah sama? Sama ya? Sama semua ya? Untuk kelompok 3 ke 4 sama panjang pegas awalnya? Sama. Untuk kelompok kelima hasilnya ya berbeda, sama tidak ada kawannya ya. Oke. Yang selanjutnya grafik. Berdasarkan tabel pengamatan di atas, gambarkan grafik yang menyatakan hubungan gaya terhadap pertambahan panjang pegas. Ini salah satunya, nak. Grafik yang dibuat tadi, bahwa di sumbu X itu adalah delta X, kemudian di sumbu Y adalah gaya. Oke ya, ini grafiknya. Kemudian tujuan hasil dari kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama bahwa benda elastis adalah benda yang kembali semula. Kemudian benda plastis Nah, dari hasil percobaan hukum HOP tadi, apa bunyinya yang kalian dapatkan dari praktikum tadi? Besarnya gaya yang sesuai pada panjang dibanding pada berbanding dengan Oke, betul. Nah, yang selanjutnya berarti sudah mewakili semuanya cukup baik. Kemudian dari pengambilan data, pembuatan grafiknya sudah baik menurut Ibu. Nah, kemudian dari hasil diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa sebelum kalian melakukan percobaan hukum HOP, berarti kalian tahu dulu sifat plastis itu seperti
apa, sifat elastis itu seperti apa, dan banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya, kalau sifat elastis tadi dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya? Dapat kalian ambil atau pelajaran yang menurut kalian bermakna suatu benda yang tidak dapat kembali ke situ semula, gaya yang dikenakan di itu ya, contohnya banyak kehidupan sehari-hari tadi. Kemudian percobaan hukum Hooke ditulis secara sistematis bahwa X sama dengan K dikali delta X, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, sampai kita menyimpulkan? Tidak ada. Oke. Sekarang apakah bagi kalian pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah pelajaran hari ini kalian merasa materinya tersampaikan? Tersampaikan. Oke, baik ya. Untuk tugas minggu depan itu silakan ini membagikan soal. Untuk tugas ya, tugas nanti kerjakan di buku latihan. Ini ya, nak. Ibu kasihkan dengan ketua kelasnya, silakan dikerjakan. Pertemuannya selanjutnya kita akan membahasnya. Ngerti ya? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan sebuah reward kepada kalian kelompok yang maju tadi, antara kelompok 1, 4, 5 dan kelompok 5 ya. Siapa kira-kira kelompok yang menurut Ibu terbaik ya? Yang maju bukannya belum baik tapi sudah terbaik. Itu jatuh ke kelompok 1. Dari segi presentasinya, kemudian kekompakannya, kemudian apalagi tadi menanyakannya seperti itu. Nah ya, kelompok 1 memenuhi syarat itu semua ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, waktu kita sudah habis. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.